Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Saat ini memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda menjumpai program spesial hari Rabu untuk edisi hari ini 30 Juli 2025. Halo ala dokter pagi hari ini akan hadir sampai nanti merapat di posisi pukul 11 siang. Seperti apa menarik untuk kita bahas dalam ala dokter kali ini dengan tema sound horror. Pengaruhnya pada pendengaran. Langsung sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember Dr. Bambang Indraha, spesialis THT-KL, telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, begitu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk hadir, menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi untuk kita bersama. Dokter, ini sebelum kita mengulik lebih dalam terkait bagaimana dampak sound horror ini sendiri. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud sound horror dalam sudut pandang medis atau dalam hal ini adalah THT begitu ya dokter? Terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin pada beberapa pekan ini kita disuguhi dengan cerita-cerita tentang sound horror ya. Dari Malang, Surabaya, Pasuruan, Bondowoso, dan sekarang di Jember. Jadi sound horror atau ada yang bilang sound horror ya. Yeah. Horror itu bergetar. Baik. Jadi di sini sangat berhubungan dengan fungsi telinga. Kita tahu bahwa kita itu dibekali oleh Allah, oleh Tuhan dengan pendengaran, ya, dengan mata, dengan kulit dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk memanfaatkan hidup ini dengan baik. Ya. Nah, di sini kita akan bicara masalah pendengaran. Pendengaran atau pada manusia itu sebetulnya sudah berfungsi sejak masih dalam kandungan. Baik. Sampai mati. Kalau panca indera yang lain itu ada yang kebanyakan mulai berfungsi setelah ini lahir ya. Tapi kalau pendengaran berfungsi sejak dalam kandungan sampai menjelang mati. Sehingga kalau dalam Islam menjelang mati, sakaratul maut itu dianjurkan untuk ditalkin kan. Nah, sehingga pendengaran masih dibutuhkan sampai mati. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai ada pendapat bahwa sudah tua nggak perlu pendengaran katanya. Itu salah. Ya, karena siapa tahu nanti menjelang mati itu kita lupa sehingga perlu ditalkin. Untuk anak itu lebih memerlukan pendengaran yang baik dibanding orang tua. Karena kalau orang tua sudah bisa mendengar, bisa ngomong, bisa komunikasi, itu pendengaran sudah jadi, sehingga tidak merasakan pentingnya pendengaran. Tetapi pada anak, terutama bayi, ini fungsi pendengaran sangat penting. Karena kalau anak atau bayi tidak bisa mendengar, maka dia tidak bisa menirukan. Tidak bisa menirukan kata-kata, sehingga tidak akan bisa bicara karena nggak bisa menirukan. Kalau tidak bisa bicara, otomatis tidak bisa berbahasa, tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan ya. Otomatis karena tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan, tidak bisa komunikasi ya. Ini kita sering lihat pada anak-anak yang tidak mendengar ya, mungkin disebut tuli begitu atau tunarungu, itu hanya bisa menyampaikan kemauannya dengan bahasa isyarat, yang itu seringkali tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Kalau orang tua barangkali masih bisa menangkap ya, karena sejak kecil berhubungan. Tapi orang lain seringkali tidak bisa menangkap. Nah, kalau tidak bisa komunikasi, otomatis tidak bisa belajar dengan baik, dan itu nantinya kalau tidak bisa belajar dengan baik, prestasi akademik akan jatuh, sehingga dunia kerjanya terbatas sekali. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa pendengaran itu penting sejak bayi. Nah, kemudian tentang pendengaran ini ada gangguan-gangguan, ada penyakit-penyakit, ada keadaan yang menyebabkan gangguan pendengaran. Ini yang perlu kita akan kita bicarakan. Yang pertama, gangguan pendengaran sejak lahir yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bayi sudah lahir tidak mendengar, penyebabnya macam-macam juga. Nah, kemudian gangguan pendengaran atau ketulian setelah lahir. Nah, setelah lahir ini banyak. Untuk Indonesia ini kebanyakan karena infeksi, yang itu disebutkan ini kalau bahasa di sini congek ya mungkin ya, atau corok telinga yang keluar nanah, itu akan berpengaruh pada pendengaran. Kemudian juga
ruda paksa, karena trauma. Nah, sekarang ini banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan perdarahan telinga. Kepala terbentur aspal, telinga berdarah, itu juga menyebabkan gangguan. Kemudian juga kotoran telinga. Nah, kotoran telinga ini meskipun sebetulnya bukan penyakit, tetapi bisa mengganggu pendengaran. Yang itu seringkali tidak disadari karena kotoran telinga itu selalu bertahap, numpuk sedikit-sedikit, lama-lama penuh. Setelah penuh baru terasa nggak enak dan gangguan komunikasi. Oh, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran juga ya? Iya. Dok, ya? Jadi kalau kotorannya penuh itu baru menimbulkan gangguan. Kalau masih separuh gitu ya, itu enggak. Jadi masih ada suara yang menerobos liang telinga sampai ke gendang telinga, itu masih belum ada gangguan. Baiknya itu dicek sendiri berkala atau memang harus ahlinya begitu, Dok? Untuk kotoran itu sendiri? Itu bisa dicek oleh siapa saja. Pakai senter biasa kelihatan. Jadi kalau di senter atau pakai HP juga bisa, itu ternyata ada item-item gitu ya. Kemudian ada keluhan gangguan pendengaran, ya itu kotoran gitu aja. Itu gampang. Kalau masih belum terlalu padat itu gampang dikeluarkan. Kemudian berikutnya adalah karena obat. Banyak obat yang kalau diminum terus-menerus itu menyebabkan gangguan pendengaran ya. Obat ya. Obat, jadi obat-obat tertentu. Nah, kemudian yang sekarang ini sedang jadi trending ya. Itu suara bising. Jadi telinga itu punya kapasitas tertentu dalam menerima suara, kapasitas yang aman ya. Semua ada batasnya, semua ada ada kekuatannya. Nah, telinga itu juga punya batas itu, batas yang dimana suara itu aman bagi telinga, ada batas dimana telinga sudah harus dilindungi begitu. Ya itu saya kira itu sebagai pengantar ya. Baik Dok, ini kita juga mengundang untuk seluruh pendengar untuk bisa berinteraksi langsung begitu ya Dok ya. Bisa melalui YouTube atau mungkin bisa telepon langsung di 336652 terkait pendengaran begitu, tentang kebisingan itu juga sendiri. Ini sudah ada yang bergabung Dok, izin ya Dok, ini dari YouTube. Ini ada yang berkomentar, wah topik menarik ini Pak Dokter, selamat pagi, apakah ada cara untuk mengurangi resiko gangguan pendengaran meskipun tetap terlibat dalam acara yang menggunakan sound horeg? Oke. Ini menarik juga ini Dok pertanyaannya. Iya, monggo Pak Dokter. Jadi tetap ingin menikmati sound horeg tapi aman. Ya. Jadi batas aman itu kalau untuk ini pendengaran ya, itu secara umum. Nah, jadi gini, suara, tingkat intensitas suara itu diukur dengan desibel. Ya. Kalau berbisik itu 20 desibel. 20 desibel. Kalau kita ngomong-ngomong biasa ya, orang-orang normal itu 60 desibel. Nah, untuk 80 desibel itu bisa didengar 24 jam. 24 jam untuk kapasitas 80 desibel. Ya, itu jadi itu suara-suara biasa itu 80. Nah, kalau sudah mencapai 85 desibel itu maksimal telinga kita tahan 8 jam. 8 jam. Ya, jadi 85 desibel itu 8 jam, dan tiap kenaikan 3 desibel itu kekuatan menahan itu separuhnya. Berarti kalau 88 desibel itu tinggal 4 jam yang boleh aman. 91 desibel 2 jam. Baik. 94 1 jam. 97 setengah jam. 100 15 menit. 103 7,5 menit dan seterusnya. Nah, di sini sound horeg itu ada yang sudah diukur ya, tapi memang bermacam-macam. Relatif. Ada yang sampai 110 desibel, berarti nggak sampai 15 menit berarti ya? Nggak sampai 1 menit malah. Malah nggak sampai 1 menit ya? Itu yang aman. Yang amannya. Nah, jadi kalau di ini gangguan telinga itu sebenarnya bukan dari sound horeg aja. Kalau sound horeg kan kelihatan ya barangnya besar gitu. Dan orang-orang memang sengaja ke situ. Nah, kadang-kadang untuk anak-anak itu time zone, tempat mainan anak, itu juga gangguan suaranya sangat berisik gitu ya. Baik. Cuman kalau di sana rata-rata nggak sampai 110, tapi rata-rata dekat-dekat 100 desibel. Ada di antara 95 sampai 100 kalau yang di time zone. Jadi mungkin bagi ini kita yang punya anak, punya cucu, punya adik, itu kalau main ke time zone itu hati-hati ya, dijaga betul waktunya. Bisa ke sana tapi harus dijaga. Di playground manapun begitu ya. Dimanapun, yang penting ada suara bising. Anak-anak, bayi
itu lebih peka dibanding dewasa. Sehingga kalau kita membawa adik, membawa anak ke sana, itu kita belum apa-apalah begitu ya. Tapi sebenarnya bagi anak, bagi bayi itu sudah terganggu. Cuman dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa mengungkapkan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita tetap bisa menikmati? Nah, itu kalau yang dianjurkan itu dengan earplug, penutup telinga. Yang itu bisa, yang kadang-kadang dipakai juga kalau kita berenang ya. Kalau berenang itu pakai penutup telinga. Jadi itu mampu menahan sampai berapa desibel? Earplug itu yang bagus sampai 30. Bisa menahan 30 desibel. Cuma masalahnya yang sering saya tanyakan itu, saya ke sana tuh ingin menikmati musik kok malah ditutup. Nah itu nggak asik, nggak bisa itu. Jadi itu kalau bisa memang kalau ingin telinga terlindung ya harus itu pakai earplug ya, yang bisa melindungi sampai 30 desibel. Jadi kalau sound horeg-nya 110 ditutup dengan earplug itu masih 80 ya. Bisa 80 ya atau 85 begitu. Kalau agak bocor-bocor sedikit, itu masih bisa menikmati paling enggak sampai kurang dari 4 jam lah ya. 4 jam ya itu. Jadi cuman yang memang komentarnya kurang asik gitu aja. Kadang makin dekat dengan sound makin seneng. Iya, ada yang seperti itu. Iya. Baik. Baik, itu tadi pertanyaan dari Kak Jessica Alvina melalui YouTube gitu ya, Pak Dokter. Kita akan masih terus mengundang mungkin yang ingin bertanya langsung seputar sound horeg ini, karena memang fenomena ini lagi benar-benar menjadi pembahasan yang menarik begitu ya, Dok. Di satu sisi memang banyak yang menyukai begitu ya, menyukai seperti yang dokter bilang tadi, asik dan lain sebagainya. Yang namanya hobi orang kan beda-beda ya, Dok ya. Tapi ini kita hubungkan bagaimana dengan dampaknya terhadap kesehatan khususnya pendengaran. Gak usah jauh-jauh sound horeg, pakai headset, terpapar headset itu pun juga terpengaruh kan ya, Dok ya, pendengaran kita. Nah, itu yang banyak terjadi saat COVID. Ya. Jadi kita tidak ke sekolahan, tapi diharapkan semua pakai pakai daring ya. Iya, daring. Nah, itu banyak terjadi ini juga gangguan pendengaran akibat bising. Nah, istilahnya ini gangguan pendengaran akibat bising. Nama resminya begitu. Ya. Nah, itu bisa karena sound horeg tadi, bisa karena headset ya, bisa karena di time zone yang banyak. Pokoknya semua ruangan atau tempat yang memang memunculkan suara-suara yang bising itu juga berdampak untuk kesehatan pendengaran, begitu, Dok? Ya, betul. Jadi kita harus pilih-pilih, apalagi mungkin ada pendengar yang punya anak usia di bawah 5 tahun seperti itu yang masih sensitif banget untuk pendengarannya, begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Baik, tapi kalau misalkan bayi dipaksakan untuk ikut di acara-acara yang memang terbuka, di ruangan terbuka, terus dipakein earplug ini sendiri, apakah juga masih bisa aman, Dok? Kalau bisa, yang penting ditutup. Cuman earplug untuk bayi itu sulit dapatnya. Begitu. Ya. Jadi yang aman ya bayi jangan diajak ke situ, karena dia tidak bisa mengeluh, tidak bisa bilang lah gitu kalau ada masalah. Baik, ini ada lagi, Dok, dari live comment di YouTube channel RRI Jember, ada Ines Soraya Aswa. Pak Dokter, apa saja tanda awal gangguan pendengaran yang perlu diwaspadai oleh orang-orang yang sering terpapar sound horeg begitu? Terima kasih Kak Ines, silahkan Pak Dokter. Jadi gangguan awal itu biasanya ada bising ya, ada suara tinnitus bahasanya, tinnitus. Jadi ada suara bising di telinganya. Ada yang seperti suara nyamuk, ada yang seperti suara air ya, air mengalir. Nah itu awalnya begitu, dan pendengaran berkurang. Jadi kalau kena suara bising yang terlalu tinggi, yang melewati batas aman. Ya, jadi tadi batas amannya adalah 80 atau 85 ya. Nah, itu maka pendengaran setelah kena suara itu pendengaran akan berkurang dan seringkali dibarengi dengan suara-suara itu tadi, suara tinnitus namanya. Nah, pada awalnya itu pendengaran akan bisa pulih, recovery. Pulih total. Nah, kemudian kalau suatu kita kena lagi, maka akan terulang lagi. Pendengaran berkurang, ada suara bising, kemudian setelah istirahat recovery ada yang sekitar sejam 2 jam atau lebih. Nah itu nanti kalau kena lagi dia akan seperti itu lagi. Nah lama-lama tidak bisa pulih. Jadi di telinga bagian dalam itu ada tempat yang namanya rumah siput ya, atau koklea. Di situ ada rambut-rambut getar yang menangkap suara. Nah
Kalau kena suara keras, rambut-rambut itu akan bergetar dengan kuat. Ya, awalnya itu bengkak. Jadi rambut kita tadi bengkak. Kalau kita terus tidak kena suara bising, dia pulih. Jadi dengan recovery dia pulih. Kalau kena lagi, bengkak lagi. Istirahat, pulih, kena lagi, bengkak lagi. Lah, lama-lama dia bukan bengkak, tetapi rontok. Nah, kalau sudah rontok, itu tidak akan pulih. Ya. Jadi kalau ini sudah terlanjur rontok rambut getarnya, itu tidak bisa pulih. Ya, suara bising atau sound horeg ini satu hal yang sebetulnya akibatnya itu sangat fatal karena tidak bisa pulih, tapi bisa dicegah. Jadi suara bising itu supaya tidak berakibat fatal, yaitu harus dilindungi tadi telinganya. Karena kita masih percaya mencegah itu lebih baik daripada mengobati begitu ya dok ya. Jadi mending dicegah saja. Iya, dicegah dulu dengan penutup dengan itlaq, tadi. Ya. Ini salah satu ikhtiar lah ya untuk yang memang kepingin menikmati tapi tetap dalam kapasitas yang aman begitu ya dok. Ya betul. Jadi earplug itu bisa kalau beli biasanya di toko olahraga. Olahraga. Kalau dengan kapas misalnya, kapasnya dikasih Vaseline. Lebih jadi bisa tidak tembus gitu. Baik. Oh itu bisa ya? Bisa. Besaran kapasnya menyesuaikan. Sampai mepet. Oh sampai mepet. Nggak takut sampai masuk gitu dok? Kalau kecil masuk ya, tapi kalau dibesarin besar, aja. Kemudian ada Vaseline-nya itu lebih aman. Oh ini mungkin pilihan lebih hemat begitu ya, praktis dan hemat begitu ya. Ya tapi ya tetap harus hati-hati karena namanya lubang, kita nggak tahu nanti kalau masuk kan juga lebih berbahaya gitu ya dok ya. Iya betul. Baik, oke Pak Dokter, ini ada lagi yang masuk dari Kak Devi. Nah katanya dokter ada yang klaim yang menyebutkan bahwa tidak ada gangguan pendengaran akibat sound horeg. Itu hanya hoax saja. Bagaimana penjelasannya dok? Tergantung intensitas suara sound horegnya. Kalau intensitasnya itu 85 katakanlah itu masih boleh didengarkan 8 jam. Baik. Kalau 88 desibel boleh 4 jam. Mungkin itu yang berpendapat bahwa sound horeg tidak menimbulkan gangguan itu karena sound horegnya sekitar itu 88 desibel dan mainnya nggak sampai 4 jam gitu. Atau yang mendengarkan jauh. Tidak di sebelahnya banget gitu ya. Tidak di sebelahnya banget gitu. Baik. Mungkin saja bisa aman kalau memang mengikuti itu tadi ya dok ya, mengikuti kapasitas kemampuan dari pendengaran kita gitu ya, dan jangka waktu pendengarannya juga begitu. Iya. Itu kita bisa mengukur intensitas suara kan sulit ya. Kita tidak punya alatnya. Nah, itu bisa kita ukur secara gampang. Itu kalau kita sudah ngomong-ngomong dengan teman di sebelah, itu harus meningkatkan intensitas kayak teriak-teriak, itu aja nggak jelas ya. Itu berarti suara dari luar sudah sangat melebihi kapasitas. Kita kan sering kalau di tempat jamuan, tempat manten itu ada musik ya. Nah kita mau ngomong dengan teman, dengan keluarga di kursi sebelah saja kan kadang-kadang susah. Nah itu berarti sudah melewati ambang. Ya karena ambang batas yang ukuran yang biasa itu kan kalau bicara itu 60 desibel itu didengar dengan baik. Nah, kalau sudah 85 itu sudah keras itu. Baik. Ya, jadi ukuran gitu. Kalau memang kita untuk ngomong-ngomong dengan teman di sebelah itu sudah harus mengeraskan suara, berarti sudah kelewatan itulah ambangnya. Itu begitu ya. Bagaimana bagi orang individu yang memang suka mendengarkan musik misalkan untuk berkegiatan terus pakai headphone atau headset, kebiasaan dengerinnya dengan volume yang tinggi begitu dok, terus kemudian dikasih dengan volume yang kecil udah kayak nggak berasa dengerinnya, apakah itu juga termasuk indikasi sudah ada gangguan pendengarannya dok? Ya itu berarti sudah ada. Bahkan kalau ini di tempat kita di tempat kerja ya, di klinik, di praktek, PHT ya, itu seringkali yang mengeluhkan adalah orang lain. Baik. Jadi ada ibu-ibu dengan bapak-bapaknya datang, bapaknya nggak ngeluh, yang ngeluh ibunya. Ini kalau dipanggil nggak nyaut. Nah, ini kalau nyetel TV kerasnya bukan main gitu. Nah, ini bapaknya bilang, aku nyetelnya biasa saja kok, gitu. Dia merasa itu biasa, tapi orang lain menganggap itu keras. Nah itu yang sudah tanda bahwa sudah ada gangguan pendengaran.
Langsung otomatis saya kecilkan ini volume headphone saya Pak Dokter untuk menjaga-jaga. Kalau sudah seperti itu kan sebenarnya kita sendiri juga sudah ada alarm dalam tubuh begitu ya Dok ya, untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi terutama dari segi kesehatan pendengaran kita begitu ya Dok. Apakah ada memang anjuran dari medis dari dokter sendiri terkait untuk kesehatan telinga ini untuk periksa itu baiknya berapa waktu sekali begitu Dok? Itu tidak ada batasan yang Nggak ada batasannya ya. Beda dengan kalau gigi ya, gigi itu sebaiknya untuk anak-anak 6 bulan bulan gitu ya. itu. Kalau ini enggak. Tapi kalau misalnya memang sudah pernah ada gangguan, itu memang dianjurkan 6 bulan. Oh 6 bulan ya Dok ya. Nah, ini masalah tadi saya lupa enggak saya sampaikan boleh. masalah sering pakai headset itu Iya, ya. iya. Jadi untuk pemakaian headset yang aman itu ada rumus 60-60. 60 intensitasnya 60% Ya. dan lamanya 60 menit. 60 menit. 60% 60 menit. Jadi kita bikin volumenya 60% dan kita pakai 60 menit. Setelah itu lepas. Ya. Kemudian setelah dilepas itu istirahat itu kira-kira antara 10 sampai 15 menit. Baru boleh pakai lagi. 60 lagi. Dilepas lagi baru boleh. Jedanya lagi. juga 60 menit begitu Enggak, Dok? sekitar 10 sampai 15 Oh menit. 10-15 menit sudah bisa ya. Iya. Jadi nggak boleh yang sampai berjam-jam terus-terusan gitu. Nah, enggak boleh. Jadi lebih dari 1 jam sudah mulai mulai harus mati berhenti dulu ya. Ini barusan masuk dari Kak Jessica ini menggunakan TWS itu yang tanpa kabel itu Dok. Ya. Headset yang tanpa kabel itu pakai Bluetooth ya itu berarti ya. Berjam-jam seharian sangat berbahaya berarti ya Dok. Dan apa akibat yang paling fatal? Yang fatal ya saraf pendengarannya rusak. Wah. Yang tadi yang saya sebut di rumah siputnya itu rambut getarnya rontok. Iya. Itu. Nah, ini sering terjadi itu pada teman-teman yang ini sering naik kereta api ya. Sambil mendengarkan musik. Nah, supaya enak. Nah, terus ketiduran. Tahu-tahu sampai Surabaya sudah 4 jam. Nah, itu yang banyak mengeluh terus pendengarannya berkurang. Baik. Jadi itu sebagian bisa masih bisa pulih, sebagian lagi enggak pakai pulih ya. Jadi 60-60 ya. 60-60 ini boleh dicatat ya pendengar. Jadi 60-60 itu 60% kapasitas volume yang digunakan. Untuk jangka durasinya adalah 60 menit. Setelah itu berhenti dulu istirahat 10-15 menit. Lalu bisa dilanjutkan seperti itu. Jangan langsung terus-terusan apalagi sambil tidur. Wah nggak kerasa ya Dok ya. Bisa sampai subuh gitu kan. Ketiduran. Begitu. Dok ini terkait tadi salah satu yang bisa menyebabkan pendengaran berkurang. Tadi yang sempat dijelaskan di awal oleh Dokter Bambang. Bahwasanya kotoran telinga yang tidak diperhatikan justru nantinya kalau sudah semakin menumpuk ya, memenuhi lubang dari telinga itu sendiri, itu bisa berdampak juga mengurangi pendengaran begitu ya Dok. Nah, boleh nggak Dok dikasih edukasi bagaimana sih cara yang benar, cara yang baik untuk membersihkan kotoran telinga kalau misalkan dibersihkan sendiri, menggunakan apa dan bagaimana? Jadi tentang kotoran telinga ini banyak yang salah paham ya. Sebetulnya itu bukan kotoran, tetapi telinga ini punya mekanisme pertahanan dengan mengeluarkan pelumas. Baik. Jadi mirip-mirip kayak zat pelumas itu ya. Itu ada licin-licin, warnanya ada yang kuning, ada yang agak kecoklatan. Nah, itu fungsinya adalah menahan kuman-kuman yang masuk. Jadi kalau kuman itu nempel di situ mati gitu. Kalau ada kotoran yang kena debu-debu akan nempel di situ dan ketahan. Nggak sampai masuk ke dalam. Nah, pelumas itu atau kotoran itu normalnya akan keluar sendiri. Jadi kalau kita sedang mengunyah, maka gerakan otot di rahang itu akan menggerakkan telinga sehingga kotoran itu keluar. Ya, ini kita seringkali kalau pagi-pagi ya meraba di telinga kok ada kotoran, ya. Terus bisa dikeluarkan. Nah, itu normal. Jadi selama kita tidak ngutak-atik telinga, jadi tidak dibiasakan apalagi dengan cotton bud ya, itu kotoran akan keluar sendiri. Ya. Kecuali bagi yang produksinya banyak banget. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang produksinya banyak atau liang telinganya sempit. Nah, itu yang sering mekanisme pengeluaran kotoran tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi pembersihan telinga itu bisa, yang penting tidak dikerjakan sendiri. Prinsip membersihkan adalah melihat yang akan dibersihkan. Jadi orang lain ya, kalau kita di rumah boleh ibu, boleh kakak, boleh adik melihat dengan senter, kemudian diambil kotoran dicutik dengan cotton bud itu boleh. Tapi kalau sendirian itu lepas dari prinsip tadi ya, melihat ya. Kita kan tidak mungkin melihat sendiri telinga itu. Jadi yang sering salah di situ orang-orang
membersihkan telinga dengan cotton bud sendirian. Sendiri. Nah itu tidak boleh, harus orang lain. Itu yang penting itu. Baik, kembali lagi ke topik kita dokter tentang zon horeg ini sendiri. Apakah sudah ada data atau kasus di Indonesia yang menunjukkan peningkatan gangguan pendengaran akibat fenomena zon horeg di lingkungan masyarakat ini, dok? Kalau data khusus sound horeg memang belum belum ada ya. Tetapi sumber suara yang lain yang banyak kita dapatkan, sudah kita teliti, itu pada ini tempat-tempat bising ya. Baik. Misalnya di sekolah SMK kejuruan bagian mesin. Oh ya. Nah, itu juga sumber bising yang cukup potensial. Kemudian di tempat rekreasi, time zone tadi, tempat-tempat hiburan tadi, Aman bermain anak. tempat bermain anak itu juga sudah diteliti, itu memang tinggi banget anunya. Kebisingannya itu kebisingannya. Belum lagi suara teriak-teriakannya anak-anak yang berkumpul begitu ya, dok ya. Ya, saking senangnya ya. Iya. Jadi kalau di tempat time zone itu anaknya mau manggil ibunya aja 2 meter gitu aja sudah dia harus teriak. Iya. Karena ketutup suara itu. Jadi di tempat di SMK di banyak tempat sudah diteliti itu juga bisingnya cukup tinggi. Bisa sampai di atas 95 di SMK. Tergantung SMK apa ya. Jadi kalau yang ini pakai yang urusannya dengan kayu itu tidak seberapa tinggi, tapi kalau yang mesin ini kayak besi ya, gerinda segala itu lebih tinggi anunya. Nah, untuk SMK memang kita sudah ada regulasi sendiri ya dari ini tenaga kerja. Itu sudah ada semacam peraturan untuk memakai penutup telinga. Kemudian suara bising juga dibatasi sekian begitu. Juga di tempat kerja. Kalau di sini di Sumber ini yang banyak terjadi di kayu ya, pelibut atau pemotongan kayu, itu juga melebihi ambang batas. Itu harus pakai minimal penutup telinga begitu ya. Time zone itu lebih tinggi lagi. Time zone itu rata-rata 95 sampai 100. Dan anak-anak memang nggak bisa dicegah ya. Kalau orang tua kalau di tempat pabrik itu kan biasanya orang tua yang sudah bekerja di sana itu relatif lebih kuat. Dan kalau ada gangguan dia bisa mengeluh. Itu bedanya. Kalau SMK dia di situ jam-jam pelajarannya juga tidak sampai 4-5 jam tidak mungkin. Dia kalau di tempat praktikum itu paling lama kan sejam. Nah, setelah itu lepas. Itu masih lebih terlindungi. Ya saya kira itu yang Baik, Pak Dokter, ini ada lagi yang masuk dari Ibu Hani di Banyuwangi. Pak Dokter, kalau leher sakit tulangnya itu sampai lengan nyut-nyutan banget, terutama tulang siku, seperti motor sedeler dihidupin semua, berisik nyut-nyutannya, apakah itu juga efek pendengaran mulai berkurang? Lehernya yang sakit tapi ini, Dok. Kalau nyeri tidak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya ya, Dok. Ya. Kalau pendengaran berkurang yang hubungannya dengan sound horeg ini kebanyakan ya sound horeg mengurangi pendengaran, kemudian bisa menimbulkan depresi ya. Jadi karena dia kalau sudah pendengaran kurang, maka dia tidak bisa komunikasi dengan baik, emosinya karena merasa tidak dimengerti oleh pasangan misalnya begitu ya. Nah itu terus emosi, sama-sama emosi misalnya dengan pasangan, nah itu menimbulkan depresi. Itu yang sudah banyak kejadian begitu. Berarti depresi itu bisa efeknya macam-macam gitu ya, Dok ya? Ya, termasuk dari ketuli tidak dimengerti. Kalau masih anak sekolah ya, itu dia tuli, tidak bisa komunikasi, dia menyendiri. Nah, itu mirip-mirip itu. Baik. Ini ada yang berkomentar juga di live chatnya streaming RRI Jember begitu, Dok. Horeg aman katanya. Iya aman, Dokter Bambang juga mengatakan gitu, asalkan kapasitas suaranya tidak berlebihan begitu ya, Dok ya. Bisa diantisipasi dengan menggunakan earplug seperti itu tadi, dan tidak melebihi kapasitas untuk durasi mendengarkannya, dan tidak terlalu dekat juga gitu ya, Dok ya. Ya. Jadi memang aman asal intensitasnya tidak sampai melebihi batas aman tadi. Atau kita pakai earplug. Itu mengurangi sampai 30. Jadi lumayan. Mengurangi sampai 30 ya, untuk kalau penggunaan tutupnya earplug. bagus ya. Kalau tutupnya bagus ya, pokoknya harus pintar-pintar milih tutupnya milih, aja ya. gitu ya. Baik.
ini perlu diingatkan juga untuk semuanya, semua pendengar Pro 1 yang sedang menonton ataupun sedang mendengarkan. Ini benar-benar penting untuk kita edukasikan, terutama untuk anak-anak yang mungkin belum paham apa itu kesehatan pendengaran, begitu ya Dok ya. Jadi bahwa pendengaran itu penting sekali untuk kesehatan tumbuh kembang dan lain sebagainya. Jadi perlu dijaga untuk bisa kelangsungan hidup kita ke depannya juga lebih baik, begitu ya Dok? Ya, betul. Jadi itu juga sekarang yang masih jadi pembicaraan adalah kok Majelis Ulama ikut-ikut gitu ya, sehingga ada fatwa haram dari Majelis Ulama Pasuruan, dari Bondowoso, dari Malang kalau nggak salah, Surabaya. Jadi di situ memang banyak kritikan ke Majelis Ulama kok ikut-ikut masalah ini gitu, halal haram. Nah di sini mungkin dari ini yang saya baca, itu Majelis Ulama bukan mengharamkan soundhereknya, tetapi kalau soundherek itu sampai mengakibatkan gangguan pada orang lain atau bahkan merugikan pada dirinya sendiri, betul, itu yang tidak boleh. Jadi merugikan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi merugikan orang lain, menimbulkan pertentangan. Ya itu yang mungkin Majelis Ulama ke situ anunya. Karena kita memang diwajibkan untuk memelihara apa-apa yang kita punya. Kita diharapkan untuk mensyukuri apa yang kita punya ya, apa yang kita dapatkan dari lahir, pendengaran yang baik itu harus kita jaga sebagai wujud syukur kita begitu. Jadi Majelis Ulama saya kira bertimbang dari situ maka mengharamkan. Jadi bukan soundhereknya haram, tetapi yang diakibatkan itu yang mungkin ya, saya kira itu. Baik, ini ada tambahan Dok, tadi Kak Anjayono yang bilang horeknya aman itu tadi menambahkan, sepakat dokter karena sound horek kalau karnaval pun jalan ya Dok, jadi hanya sebentar dengerinnya, begitu. Ya, jadi untuk karnaval memang nggak lama, tergantung lagi. Kalau misalnya lebih dari 100 desibel, itu kan bolehnya 15 menit. Ya. Nah kalau karnavalnya jalannya cepat, nggak sampai 15 menit sudah lewat, ya itu ya aman. Baik. Tapi ini bagi operatornya yang paling bermasalah. Itu yang tadi mungkin yang dimaksud dari MUI tadi, bahwa bagi dirinya sendiri juga jangan membuat rusak apa yang sudah kita punya, mungkin itu. Baik Dok, karena kita juga sudah di penghujung acara, mungkin ada himbauan tersendiri dari dokter untuk pendengar dan pemirsa di rumah, sekaligus closing statement begitu dokter. Ya, terima kasih. Jadi saya sangat berterima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan ya, sehingga masyarakat bisa lebih paham tentang soundherek ini, tentang bahayanya bising. Dan kita ingat bahwa bising bukan hanya karena soundherek, tetapi juga ada di tempat sekolah ya, di SMK, ada di tempat rekreasi, di time zone ya, yang itu juga harus kita perhatikan. Dan semoga kesempatan ini bisa membuka wawasan kita untuk selalu menjaga dengan baik apa yang kita punya. Kita pelihara pendengaran kita untuk masa depan kita, karena pendengaran yang baik ya itu tetap kita perlukan sampai mati ya. Jangan sampai kita nanti mati ya, itu tidak bisa mendengar apa-apa, sehingga kita mati dalam keadaan sunyi itu. Ditalkin pun tidak bisa, kan kasihan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Bambang Indra, spesialis THT yang sudah benar-benar mengedukasi kita bersama, menambah literasi terkait bagaimana kita menjaga pendengaran, apalagi ada fenomena sound horek ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang ini benar-benar bisa menambah kewaspadaan dan antisipasi diri kita terkait apa yang kita dengarkan di kehidupan kita, begitu ya Dok. Terima kasih Dr. Bambang, terima kasih banyak.